Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 197. Saya akan menjualnya kepada Anda. Pengacara Yulian, sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin? Dia tersenyum dingin dan berkata sambil mencibir. Manajer Lenny, tidak, ini perjanjian transfernya. Setelah Yulian selesai berbicara, dia menyerahkan perjanjian itu kepada Lenny. Lenny mengambilnya dan segera memeriksanya bersama Mariam. Semakin dia melihatnya, semakin dingin hatinya, dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa marah. Tapi bukan Lenny yang menandatanganinya, melainkan perjanjian transfer yang ditandatangani oleh ayahnya Leng Qingyang. Baru sekarang Lenny ingat bahwa ayahnya telah membeli 10% saham dan mengatakan itu akan diberikan kepadanya. Tetapi dia tidak pernah melalui formalitasnya. Tanpa diduga, pada saat kritis, Wang Guoqing benar-benar menyelesaikan transaksi dengannya ayah secara pribadi, menjadikan dirinya pengkhianat bagi sahabatnya. Lenny sangat marah hingga tangannya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menerima kenyataan atau pengkhianatan semacam ini bagaimanapun caranya. Begitu dia menemukan ponselnya dan ingin menelepon, ponselnya berdering. Ketika dia melihat bahwa itu adalah ayahnya, dia segera menjawab panggilan tersebut. Saat dia hendak berbicara, suara perintah ayahnya Leng Qingyang datang. Segera mengundurkan diri dari Kili Group dan pulang untuk memulihkan diri. Setelah itu langsung tutup telepon. Lenny ingin menelepon kembali tetapi ditolak. Wajah Lenny menjadi merah dan putih, dan tubuhnya sudah gemetar. Dia tidak bisa menerima cara ini, apalagi menyetujuinya. Mariam sudah mengerti maksud keluarga Leng. Dia melihat perusahaannya saat ini berada dalam situasi yang buruk dan ingin segera keluar dari situ. Dia dengan lembut menepuk bahu sahabatnya untuk menghiburnya, menatap Yulian dan berkata, "Pengacara Yulian, sekarang saham perusahaan terkonsentrasi di tangan 4 orang. Saya mengendalikan 30%. Saya masih pemegang saham terbesar, bukan?" Yulian mengangguk dan berkata, "Ya, Direktur Mariam. Tetapi Anda tidak memiliki saham sebanyak ayah dan anak kami. Kami hampir bergabung, dan pemegang saham terbesar adalah kami," kata Wang Huaiyi dengan bangga. Mariam tersenyum tipis dan berkata, "Jika 20% saham di tangan Henry diserahkan ke tangan saya, kita akan seimbang, dan tidak ada yang bisa menjadi ketuanya." Saat ini, Mariam tidak lagi ingin memikirkannya. Wang Guoqing tiba-tiba tercengang. Dia seharusnya menahan saham dari 2 wali dan membiarkan mereka mendukungnya, sehingga tidak menjadi situasi 2 lawan 2 saat ini. Yulian juga merasa tidak berdaya dengan situasi di depannya. Kedua belah pihak jelas berselisih. Meskipun Wang Huaiyi dipukuli oleh Henry beberapa kali dan sudah ketakutan, hari ini di satu sisi, dia memiliki pengawal yang kuat di sisinya. Di sisi lain, dia tiba-tiba teringat bahwa setiap kali Henry meminta uang, dia hanyalah seorang penjahat yang mencari keuntungan. Jadi dia memutar matanya, menatapnya sambil tersenyum. "Wang Huaiyi, kenapa kamu melihatku seperti ini? Aku tidak suka laki-laki dan ingin dianiaya. Kamu harus membuatku marah dulu,
Henry menatap Wang Huaiyi dan berkata dengan cahaya jahat di matanya. Wang Huaiyi sangat marah hingga dia terus mengumpat di dalam hatinya. Tetapi memikirkan tujuannya, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Asisten Hen, apakah saham yang ada di tangan Anda dijual? Kalau begitu, kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Apa? Bagaimana Anda bisa menganggap saya sebagai penjahat pengkhianat? Bagaimana saya bisa mengkhianati Direktur Mariam? Henry tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada tegas. Berdirinya yang tiba-tiba membuat Wang Huaiyi gemetar, dan pengawal di belakangnya buru-buru melangkah maju. Mariam, yang berada di tangan kanan Henry, sangat terharu saat mendengar kata-kata ini. Berapa harga mahal yang kamu katakan? Tepat ketika semua orang merasa bahwa masalah ini tidak dapat didamaikan, Henry bertanya selanjutnya, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pertama mereka saling memandang, dan akhirnya pada Henry. Apakah Anda ingin menjualnya atau tidak? Mariam bahkan lebih bingung. Melihat Henry di depannya, dia benar-benar ingin meraih telinganya dan bertanya apakah ada air di otaknya. Kamu ingin menjual? Wang Huaiyi juga tertegun. Kamu bajingan jika tidak menghasilkan uang. Selama kamu memberi saya harga yang cukup tinggi, saya pasti akan menjualnya, Henry berkata dengan gembira. Saya akan membelinya dengan harga sebelum jatuh. Wang Huaiyi melirik ayahnya Wang Guoqing dan kemudian menatap Henry dan berkata, Cih, itulah harga yang kubayar untuk sahammu. Henry duduk, matanya sedikit terpejam, dengan sangat meremehkan. Aku akan memberimu kenaikan 10%. Henry tidak membuka matanya. Aku akan memberimu kenaikan 20%. Henry membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku akan memberimu kenaikan 30%. Setuju? Aku akan menjualnya padamu. Henry menamparkan meja dan berkata sambil tersenyum lebar. Ah, Mariam dan Lenny berseru. Mereka mengira Henry sedang menggoda Wang Guoqing dan putranya. Berpikir bahwa dia akan menemukan cara untuk mengakhiri permainan setelah dia cukup bersenang-senang. Dia benar-benar menjualnya. Akibatnya, posisi tunangannya sebagai ketua hilang. Henry setuju untuk menutup kesepakatan. Tetapi Wang Guoqing merasa dagingnya sakit. Setelah menjualnya selama 3 hari, dia membelinya kembali. Alih-alih mendapat untung, dia kehilangan hampir 1,4 miliar. Namun, memikirkan instruksi dari bos besar di belakangnya, dia masih mengangguk setuju. Mariam patah hati saat melihat Henry berlari untuk menandatangani perjanjian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Henry akan mengkhianati dirinya sendiri dan perusahaan demi uang. Setelah Henry mendapatkan cek tersebut, dia memindahkannya ke bawah lampu dan menjentikkannya dengan tangannya, mengeluarkan suara yang tajam, yang sangat keras di ruangan yang sunyi. Wu Guoqing, kalian ayah dan anak adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Kalian memberi saya 1 juta pada kali pertama, 10 juta pada kali kedua, 1,1 miliar pada kali terakhir, dan hampir 1,4 miliar kali ini.
Ingatlah untuk datang kepada saya jika Anda memilikinya hal-hal baik di masa depan. Saya menyukainya. Sayang sekali Anda para pemegang saham tidak punya uang untuk menghasilkan dan memotongnya sendiri. Setelah Henry selesai berbicara, dia dengan hati-hati memasukkan cek itu ke dalam sakunya, berpura-pura menjadi orang udik, dan mengeluarkan 2 tawa keras. Sudut mulut Wang Guoqing bergerak 2 kali, dan dia sangat marah, tetapi ada bekas cibiran di wajahnya. Para pemegang saham di bawah ini merasa berdarah, dan hatinya berdarah. Hati Maryam hancur, dia sangat sedih dengan Henry di depannya. Kili Group adalah impiannya, sama seperti anaknya. Sekarang dia tersesat karena pengkhianatan dan perpisahan. Tangan Leni memegang tangan Maryam. Pengkhianatannya tidak berdaya, dan pengkhianatan yang disengaja oleh Henry adalah penghinaan yang tulus. Memikirkan keterikatan antara 2 orang sebelumnya, dia bahkan merasa mual. Bertanya-tanya mengapa dia begitu buta sehingga dia begitu bergairah dengan pria seperti itu. Hahaha, memang benar uang dapat membuat perbedaan besar. Nona Maryam, menurut Anda siapa pemegang saham utama kali ini? Wang Guoqing tertawa bangga. Setelah Maryam menatap tajam ke arah Henry, dia meletakkan pena di tangannya dan berkata dengan ringan, Wang Guoqing, kamu menang. Direktur Maryam, bagaimana kalau saya membantu Anda berdamai dan menjual saham Anda ke Wang Guoqing dengan harga saya? Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Bab 198, keluar dari sini, Jalang. Kata-kata Henry membuat Maryam sangat marah. Dia perlahan menatap Henry, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu, dan berkata dengan keras, keluar. Pada saat ini, yang ada hanya kemarahan di hatinya, dan tidak ada yang anggun atau tidak anggun dalam dirinya. Saat ini, dia hanya ingin Henry menghilang dan menghilang dari dunianya selamanya. Saat ini, dia hanya merasa kesepian, tidak berdaya, dan patah hati. Ahem, Direktur Maryam, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu bajingan jika kamu tidak menghasilkan uang? Sebaiknya kamu menjualnya, Henry berkata dengan enggan. Jalang, keluar dari sini. Maryam tidak bisa mengendalikan emosinya dan berkata dengan tegas. Hati Leni saat ini sama dengan hati Maryam, dan dia sangat marah terhadap Henry. Semua orang di ruangan itu sangat meremehkan Henry, terutama Wang Guoqing dan putranya. Mereka tahu bahwa Henry telah membantu Maryam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengkhianatinya dengan begitu sederhana dan tegas pada saat kritis. Haha, bisa dimengerti kalau suasana hati Direktur Maryam sedang buruk. Wang Guoqing, apakah Anda ingin membeli saham Direktur Maryam? Jika demikian, saya akan membantu Anda berkoordinasi. Henry mengabaikan Maryam, memandang Wang Guoqing, dan berkata sambil tersenyum. Direktur Maryam, apakah Anda ingin tetap menjadi wakil direktur? Jika demikian, saya tidak akan membelinya. Jika tidak, saya setuju untuk membelinya. Wang Guoqing berkata dengan ekspresi keinginan di matanya. Itu tidak pantas atau untuk dijual, kata Maryam singkat, mengambil map di atas meja dan pergi. Wu Guoqing,
Milik Direktur Maryam juga dijual. Harganya sama dengan milikku. Kesepakatan akan segera diselesaikan. Henry mengulurkan tangan untuk menghentikan Maryam dan berkata kepada Wang Guoqing sambil tersenyum. Semua orang di ruangan itu tercengang, bahkan Maryam pun tercengang. Audio Siapa milik Anda? Softer Channel. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan, atau membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan orang yang terlibat? Keluar, Maryam baru saja selesai mengumpat, merasa pusing, lalu menoleh ke arah Wang Guoqing dan berkata, "Saya setuju untuk menjual." Semua orang di tempat kejadian tercengang. "Maryam, ada apa denganmu? Kamu tidak bisa menjualnya." Leni meraih lengan Maryam dan berkata dengan cemas, "Saya setuju untuk menjualnya, dan harganya sama dengan harga Henry." Setelah Maryam selesai berbicara, dia berbalik dan duduk kembali di kursinya. Wang Guoqing dan putranya tidak mengharapkan perubahan 180 derajat seperti itu, tetapi mereka sangat tertarik untuk mengakuisisi perusahaan ini, atau mereka penuh dengan keinginan. "Direktur Maryam, apakah Anda menjualnya secara sukarela?" Yulian tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat perbedaan besar antara Maryam sebelum dan sesudahnya, dan bertanya dengan bingung. "Ya, saya menjualnya secara sukarela," kata Maryam dengan pasti. Setelah mendengar konfirmasi ini, Yulian mengangguk, langsung mengambil perjanjian transfer, dan memintanya untuk menandatangani perjanjian dengan Wang Guoqing, dan penyelesaiannya selesai di tempat. Ketika Wang Guoqing mendapatkan persetujuan ini, dia sangat gembira ketika dia berpikir bahwa perusahaan tersebut telah menjadi 100% perusahaannya sendiri dan benar-benar menjadi ketua. "Wang Guoqing, tenanglah. Berhati-hatilah agar tidak menjadi gila." Tepat ketika Wang Guoqing hendak tertawa keras, suara Henry tiba-tiba terdengar di telinganya. Kegembiraan Wang Guoqing menghilang seketika. Dia menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan keras, "Ini perusahaan saya. Anda tidak diterima. Silakan pergi." Henry tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan berjalan menuju Wang Guoqing dan kelompoknya. Memikirkan kekerasan yang dilakukan Henry, Wang Guoqing dan Wang Huaiyi sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Tubuh Henry langsung melepaskan momentum yang kuat, dan momentum kecil yang baru saja dikumpulkan pengawal itu segera ditelan. Henry mengangkat tangannya dan menepuk wajah Wang Guoqing, dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini bukan untuk mencari Anda." "Ah!" Wang Guoqing menghela napas panjang, bangun, dan melihat ke bawah ke genangan kuning. Ini bukan pertanda baik kalau ketua mengencingi celananya di depannya. Apa dia terlalu memanjakan? Henry berjalan melewatinya dengan ekspresi mengejek di wajahnya, mendatangi pemegang saham yang baru saja memanggilnya anak laki-laki cantik, dan berkata dengan wajah muram, "Apakah kamu ingat apa yang baru Audio saja kamu milik Softer katakan?" Channel. "Ah, ingat." Pemegang saham baru saja hendak berpura-pura bingung. Tetapi ketika dia merasakan kemarahan di tubuh Henry, dia begitu ketakutan sehingga dia langsung mengakui bahwa dia ingat. "Berlututlah dan pukul dirimu sendiri 10 kali. Saat memukul, kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah anak yang cantik. Ingat, jika kamu memukulnya lebih keras, jika kamu memukulnya lebih ringan,
kamu harus melakukannya lagi." Dia duduk di kursinya. Para pemegang saham kecil baru saja melihatnya dengan jelas, dan bahkan pengawal Wang Guoqing tidak berani melangkah maju. Wang Guoqing sangat ketakutan sehingga dia mengompol di depan umum, dan dia tidak berani melawan. Dia dengan patuh berlutut di depan Henry, mengangkat tangannya ke mulutnya sendiri dan mulai memukulnya. Pemukulannya sangat intens dan omelannya keras, yang membuat Henry merasa sangat bahagia. Setelah 10 pukulan, dia menatap Henry dan menemukan bahwa dia telah kembali ke posisinya sendiri. Aham, pertemuan hari ini berjalan dengan baik. Wang Guoqing dan putranya melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih telah mengirimi kami begitu banyak uang. Henry sepertinya menyampaikan pidato penutup. Setelah berbicara, dia memimpin Maryam dan Leni berjalan keluar. Pada saat ini, Maryam sudah sadar. Melihat perjanjian transfer di tangannya, dia merasakan niat membunuh Henry untuk pertama kalinya merasa nyaman dan menusuknya ke sarang semut. Sedangkan untuk Leni, sekali melihat Henry saja sudah membuatku mual. Ketika Henry dan kedua wanita itu berjalan ke pintu, mereka tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada Wang Guoqing, "Biarkan saya yang mengurus perusahaan. Saya akan datang untuk mengambil alih dalam waktu setengah bulan." Setelah itu, dia pergi. Wang Guoqing mengenakan celana basah dan tidak bereaksi pada awalnya. Dia menjadi sangat marah hingga dia mengutuk. Kedua wanita itu, Maryam dan Leni, sudah sangat marah. Terutama Maryam, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menandatangani atau mengapa dia setuju. Namun, kata-kata Henry sebelum keluar masih mengejutkan mereka semua, menatapnya untuk mengetahui jawabannya. Rahasianya tidak boleh bocor. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengeluarkan cek itu dan memasukkannya ke tangan Maryam. "Mengatakan atau tidak?" Maryam bertanya dengan marah. "Sampai jumpa setengah bulan lagi," Henry berkata dan pergi. "Tidak, kamu harus tinggal bersamaku. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil kembali perusahaan itu," perintah Maryam secara langsung. Mata Henry berbinar puas. "Istri konyol, bagaimana mungkin aku benar-benar ingin pergi? Itu hanya pamer yang disengaja. Tapi kali ini tidak apa-apa. Aku tidak memohon padamu untuk menyimpan milikku." Setelah Maryam selesai berbicara, dia melihat ekspresi Henry dan segera memahami niat sebenarnya. "Brengsek," katanya sambil mengulurkan tangan dan memukulnya. Henry sengaja tidak bersembunyi dan membiarkannya memukul perutnya, membuat ekspresi kesakitan dan menyeringai kesakitan. Hal ini membuat suasana hati Maryam yang awalnya tertekan terasa jauh lebih baik, dan dia penuh dengan harapan atas apa yang akan terjadi dalam 15 hari. Leni semakin merasa risih saat melihat kedua orang itu berbincang, tertawa, dan berkelahi. Saat memikirkan sahamnya akan dijual oleh ayahnya seperti ini, ia merasa terhina dan menemukan alasan untuk pergi lebih dulu. Bersambung.